Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Rifan Bilik. Mendekati masa PPDB atau penerimaan peserta didik baru, tentunya banyak sekali siswa dan siswi yang kebingungan untuk melanjutkan ke sekolahan mana, ke kota atau ke kabupaten. Untuk mengurangi sedikit kebingungan kalian, mari kita telusik mengenai hal ini. Di sini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 9 Kota Bogor, yang dimana beliau sedang berkunjung di SMA Negeri 1 Ciamas ini loh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar untuk berbincang? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui akan adanya pemberlakuan kurikulum prototipe di beberapa sekolah. Bersama dengan itu, tidak dapat dipungkiri kalau calon peserta PPDB ini kebanyakan selalu berorientasi maunya ke kota. Entah karena satu dan lain hal mungkin ya. Mengenai hal tersebut, bagaimana pendapat Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa berada di sekolah yang menurut saya ke depan bisa jadi sekolah yang bagus ya gitu. Dari depan saya udah melihat sesuatu yang hijau gitu, itu udah merupakan satu modal gitu untuk SMA Negeri 1 Ciamas ini untuk kedepannya bisa lebih maju dan eksis lagi ya gitu, terutama di wilayah masing-masing ini gitu. Kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang buat nanti siswa itu wah merdeka banget tuh gitu. Di kurikulum prototipe itu siswa itu diberikan kebebasan nanti memilih mata pelajaran yang disukai gitu. Jadi gue harus semua mata pelajaran gitu. Jadi oh saya suka biologi karena saya nanti mau ke kedokteran. Ya udah. Berarti mapel-mapel itulah yang akan nanti dipilih oleh siswa tersebut gitu. Kita ambil positifnya. Nah di sini berarti kalian tidak akan terbebani oleh 16 mapel yang oh saya nggak suka ini tapi dipaksa suka itu. Saya nggak suka kimia karena saya IPA harus suka itu. Nanti di prototipe itu nggak seperti itu. Nanti kita bisa memilih mapel-mapel yang kalian tuh mau jadi apa ke depan. Cita-citamu itu apa? Nah itu bisa ngambil mata mapel-mapel yang berkaitan dengan nanti cita-cita kalian ke depan setelah lulus SMA gitu. Nah itu sekilas ya. Saya kira di sininya akan lebih berkembang nanti pola berpikir kritisnya, kemudian apa ya lebih lagi memahami atau mengasah kemampuan di mapel itu lebih baik gitu kan, sehingga nanti nilai-nilai akan jauh lebih mudah ya karena menyukai pelajaran itu. Kemudian dengan diberlakukannya kurikulum prototipe ini, apakah sudah efektif untuk pemerataan siswa-siswi di setiap sekolah, baik di kota maupun kabupaten? Oke, kalau kita garis bawahi adalah pemerataan ya untuk minat gitu ya, minat siswa ke kota atau ke ini. Nah, kalau menurut saya selama aturan PPDB, kita kan dari situ dulu aturannya. Kalau aturan PPDB itu mengharuskan tetap zonasi itu berlaku, berarti kan rata aja. Setiap wilayah pasti akan rata. Misalnya siswa yang tidak di kota mau ke kota, kalau terpotong oleh aturan zonasi juga kan tidak bisa gitu. Itu seperti di kami SMA 9 itu jarak terjauh itu yang zonasi hanya 800 meter. 801 meter aja mungkin nggak bisa diterima gitu. Nanti dia zonasinya kemana? Mungkin ke SMA Negeri 1 Ciamas ya harus ke sini gitu. Tercuma seperti itu ya gitu, aturan seperti itu. Nah, apalagi nanti kurikulum baru itu dikaitkan dengan minat gitu. Saya kira tadi kita lihat aturan dulu PPDB itu. Kalau ada zonasi gitu kan, ada jalur KTM gitu ya, itu pasti akan menurut saya sih masih akan rata gitu. Tapi ketika zonasi itu sudah tidak ada lagi, ya udah balik lagi ke persaingan lagi. Bisa saja yang kota banyak yang tidak diterima di situ ya kan? Atau sebaliknya, itu kan fenomena itu dulu ini sudah 3 tahun. Ini adalah angkatan pertama zonasi murni. Nih yang kelas 12 lulus tahun ini adalah itu zonasi angkatan pertama nih. Murni zonasi, maksudnya 50%-nya zonasi gitu kan, jalan KTM gitu. Kemudian taruh kan kalau jalur prestasi dan rapot kan udah dari dulu ya gitu. Tapi jalur zonasi ini adalah angkatan pertama nih.
Jadi mereka itu, mohon maaf aja gitu, jalur zonasi itu sebetulnya ada plus minus gitu. Plusnya apa? Mungkin siswa-siswa yang rumahnya deket sekolah negeri, dia akan diterima dengan mudah, yang penting jaraknya dekat gitu. Tapi ada tapinya. Mungkin di sini sama ya gitu. Mungkin teman-teman di sini nih memperhatikan teman-teman yang rumahnya dekat dengan yang jauh melalui jalur rapot misalnya. Kalau dievaluasi, yang katanya kalau rumah dekat itu bisa efektif ke sekolah, ternyata tidak juga. Ya. Banyak siswa yang rumahnya dekat tapi justru yang terlambat dibanding yang rumah-rumahnya lebih jauh. Itu yang kami evaluasi gitu loh. Berarti tanda kutip, apa efektifkah jalur ini? Seperti itu ya. Jadi saya kira yang paling ini menurut saya pribadi gitu selaku kurikulum itu gini. Saya sepertinya agak berempati terhadap siswa-siswa yang dia secara kemampuan akademik itu bagus, tapi rumahnya nun jauh dengan sekolah negeri. Dia berjuang, dia belajar gitu kan untuk meraih nilai tinggi, tapi terkendala oleh jarak juga kan, menurut saya kurang adil juga sebetulnya gitu. Yang dekat itu misalnya ada tetangga SMA Negeri 1 Ciamas. Ah udah saya mah santai aja. SMP-nya nih, saya nggak usah belajar. Yang penting jarak saya dekat kok, pasti saya diterima. Yang penting saya punya kakak dekat rumah, kan di rapot nggak dilihat. Betul. Kita punya input yang sama. Tapi kalau menurut saya SMA Negeri 1 Ciamas jangan merasa berada di ada kotak-kotak antara kota dan bukan kota, jangan gitu. Kalian ini di sini punya apa ya? Punya kesempatan yang sama untuk berprestasi, yang penting itu. Sekarang nih, ini apa ekskul apa tadi? Visual jurnalis. Oke, itu kan bisa membuat kalian bisa menciptakan atau membuat SMA Negeri 1 Ciamas unggul dengan ekskul kalian ini. Oh, jurnalisnya juara terus misalnya ya untuk event-eventnya gitu. Di mana tuh SMA Negeri 1 Ciamas? Gak ada kota dan bukan kota, tapi sekolahnya yang akan muncul nanti di provinsi. Nah, saya pesannya begitu, semangat terus munculkan apa yang bisa kalian gali, jangan kalah dengan ekskul-ekskul yang lain gitu. Dan nanti dengan sertifikat-sertifikat tadi bisa mempermudah jalannya kan ke perguruan tinggi, ya kan? Betul. Atau itu bisa jadi modal kalian punya link-link yang bagus untuk nanti ke dunia kerja gitu. Di SMA 9 belum tentu juga jurnalisnya lebih bagus dari SMA Negeri 1 Ciamas. Nah, silakan bersaing positif di situ, saling bertukar. Misalnya nanti nih ekskul ini, Bu, boleh nggak misalnya kita ketemu dong, bertukar atau sharing dengan di sana tuh ada namanya Kopi Nine gitu ya, gitu. Sama jurnalis gini, ada Kopi Nine, ada untuk fotografer tuh ada namanya lagi. Nah, kalian kan nanti bisa ikut membuat saresehan misalnya, membuat seminar bersama, kan nggak usah ketemu pakai Zoom gitu. Dan baik, di samping itu juga kita ingin tahu nih, bagaimana kesan pertama Ibu saat pertama kali memasuki kawasan SMA Negeri 1 Ciamas ini. Oke, tadi kan dari awal sudah bilang ya, ketika saya terus terang nih, saya baru pertama kali nih ke sini. Padahal kalau lewat gangnya mas sering ya, kalau ke arah sana saya lagi main dengan keluarga. Pas tadi masuk ke sini, makanya gini, waktu saya dapat undangan dari Pak Dadang, kami dapat undangan gitu. Kita antusias kan, makanya hampir alhamdulillah teman-teman di 9 semua datang ke sini. Ya. Tas tadi saya datang ke sini, saya terus terang melihat satu sekolah yang punya potensi bagus. Ya, terus terang karena saya guru biologi nih. Saya pertama kali jatuh cinta sama ini, nanti buat saya sharing. Ada hidroponik di situ ya kan? Ada tanaman-tanaman. Jadi sekolah hijaunya mulai nampak gitu. Nampak ya. Kalau menurut saya nanti ini ke depan saya yakin ini akan menjadi bangunan ini luas sekali nih. Lapangannya luasannya daripada SMA 9. Jadi makanya saya bilang punya potensi yang bagus, teduh sekali. Jadi termasuk sekolah hijau juga, ramah. Yang pertama tadi saya lihat adalah senyuman. Ramah sekali. Oh, iya. Saya disambut oleh beberapa siswa-siswi cantik dan ganteng-ganteng di depan. Selamat siang Bu, silakan. Kemudian saya disambut oleh
Bapak Ibu guru di depan dengan senyuman, wah keren banget itu. Itu udah menggambarkan sekolah ini adalah sekolah ramah gitu. Iya, Bu. Amin. Ramah anak, ramah lingkungan. Nah, itu keren banget. Nah, itu harus dipertahankan ya. Iya, Bu. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan Ibu untuk siswa-siswi dimanapun yang sebentar lagi akan memasuki masanya PPDB. Tidak terlepas juga dari siswa-siswi yang misal sangat bertekad ingin ke kota, tetapi apabila dilihat dari sistem zonasi, dia masuknya ke kabupaten. Seperti itu, Bu. Boleh disampaikan? Oke. Baik ya, untuk adik-adik semua, terutama yang SMP, yang tahun ini mau melanjutkan ke sekolah menengah atas. Yang pertama adalah satu, sekolah dimanapun sama. Ya, sekolah dimanapun sama, tidak ada bedanya. Tidak ada sekolah favorit, tidak ada sekolah terbaik. Semua sekolah itu adalah favorit. Semua sekolah itu pasti terbaik. Karena yang diterapkan di sekolah manapun itu sama. Yang membedakan itu hanya lokasi saja. Di dalamnya adalah wadah yang sama, gak ada bedanya. Jadi kalau nanti ada yang berpeluang dapat pun di kabupaten atau kota, semua sekolah sama gitu, gak ada bedanya. Yang terpenting adalah niat kita bagaimana melanjutkan sekolah itu, kemudian kita mengasah kemampuan kita dalam pembelajaran, sehingga kita menjadi siswa berprestasi dan unggul. Sehingga membanggakan sekolah itu, orang tua, dan tentunya bangsa ini ke depannya. Itu saja pesannya. Oke, Bu ya. Iya. Ya, mungkin itu juga yang bisa saya tanyakan di kesempatan kali ini ya, Bu. Oke, ya. Terima kasih juga atas waktunya buat bisa berbincang ya, Bu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih ini sudah diberikan kesempatan berbicara di sini. Sesuatu yang luar biasa buat saya. Terima kasih. Kalian keren. Pokoknya ekskul jurnalis apa namanya? Aviso jurnalis. Aviso jurnalis. Aviso. Oke. Ekskul Aviso jurnalis SMA Negeri 1 Ciamas, keren, mantep ya. Wih, keren banget. Semangat ya. Semangat ya, semangat maju gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa dimanapun kita sekolah sama-sama bagus kok, baik di kota maupun kabupaten. Nah, pemirsa, mungkin segitu saja informasi yang kita ketahui. Saya Rifan Billy, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.